Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di mata kuliah ini ya, hewan, di pertemuan kelima kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi pada hewan. Sistem peredaran darah ini pengertiannya sistem organ yang fungsinya memindahkan zat dari dan ke sel. Kemudian untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh itu dibutuhkan alat transportasi yaitu darah dan pembuluh darah. Kemudian sistem peredaran darah ini itu untuk menjamin atau memastikan terpenuhinya kebutuhan tubuh akan saling makan dan oksigen serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh dengan segera. Kemudian berperan penting dalam penyebaran panas tubuh sehingga suhu tubuh itu normal dan menyebabkan tekanan ataupun tekanan. Dan sistem peredaran darah pada hewan dan untuk sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di mana darah ini mengalir itu melalui pembuluh darah sejati, yaitu dari pembuluh darah baik itu arteri, vena dan kapiler. Sistem peredaran darah ini memiliki nutrisi dari zat-zat yang diperlukan. Kemudian sistem peredaran darah tertutup ini fungsinya untuk membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini dari jantung arteri itu menuju ke seluruh tubuh. Kemudian vena itu pembuluh balik akan membawa zat-zat yang tidak diperlukan lagi ke jantung lagi, misalnya karbon dioksida untuk dipompa sampai ke paru-paru dan akhirnya dikeluarkan. Ini adalah alat peredaran darah pada cacing. Ada lengkung aorta, bentuknya seperti jantung pembuluh, dan ada pembuluh dorsal dan ventral. Adapun hewan yang tidak bertulang belakang, vertebrata itu memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu pada annelida. Contohnya ini pada cacing tanah. Cacing tanah ini memiliki sistem peredaran darah yang terdiri dari cairan darah, beberapa pembuluh darah, dan cacing ini telah memiliki jantung, akan tetapi dengan struktur yang sederhana. Darah cacing ini sudah memiliki hemoglobin yang terlarut dalam protoplasma dan darah merahnya. Kemudian jantung cacing ini merupakan bagian dari aorta yang berdinding otot tebal sehingga dapat berkontraksi. Kemudian ciri dari sistem peredaran darah tertutup yaitu memiliki pembuluh darah, baik itu vena, arteri, dan pembuluh kapiler, mengedarkan darah melalui pembuluh darah, mempunyai kapiler dan jantung sejati untuk memompa darah. Darahnya itu mengalir cukup deras karena adanya tekanan darah tinggi terdapat pada manusia dan hewan bertulang belakang. Kemudian untuk peredaran darah terbuka, ini adalah peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Kadang darah ini secara langsung memenuhi jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh, dan dalam sistem ini tidak bisa dibedakan antara darah dan cairan yang mengisi ruang antar sel karena tercampur. Contohnya ini pada serangga. Jadi pada gambar ini yang kecil, kemungkinan itu pembuluh darahnya itu akan terbuka sehingga itu cairan dalam tubuhnya itu akan saling bercampur dengan ini bagian pembuluh darahnya. Kemudian salah satu hewan dengan sistem peredaran darah terbuka adalah hewan arthropoda, hewan berkuku seperti belang, laba-laba, udang, dan lainnya. Pada hewan tersebut pembuluh darahnya ini bertekanan darah rendah, prosesnya itu butuh sedikit energi, jadi tidak heran sistem pembuluh darah ini dimiliki hewan seperti serangga karena sistem metabolismenya itu lambat. Mayoritas hewan invertebrata yang memiliki sistem peredaran darah terbuka itu terdapat cairan interstisial, cairan yang mengisi ruang antar sel, kemudian berbanding terbalik dengan hewan vertebrata yang telah memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jadi di sini kalau peredaran darah tertutup itu biasanya hewan-hewan bertulang belakang selain manusia, mamalia, kemudian juga pada apes, pada reptil, kadal-kadal itu punya itu. Apa? Tidak apa?
darah kecil. Kan ada juga nanti aku jelaskan di sini. Kalau peredaran darah terbuka itu biasanya itu pada hewan yang itu pembuluh darahnya itu masih ada celah itu untuk masuknya cairan. Jadi cairan dalam tubuhnya itu juga langsung masuk itu ke sel-sel darahnya itu. Dan biasanya itu pembuluh darah pada peredaran darah terbuka itu fungsinya itu cuma mengangkut ini sel darah, tidak mengangkut oksigen. Sedangkan pada manusia biasanya itu juga mengangkut gas-gas karbon dioksida sama oksigen. Kemudian mekanisme sistem peredaran darah terbuka, ini jantungnya berbentuk tabung yang terbungkus oleh membran, terletak di bagian tengah belakang dada dengan otot yang tebal. Saluran arteri ini berasal dari jantung, memiliki katup untuk mencegah darah masuk kembali lagi ke jantung. Darah ini berasal dari arteri, masuk ke rongga jaringan yang disebut dengan sinus. Dari sinus tersebut, darah ini masuk ke jantung melalui tiga katup dan dipompa dengan kontraksi otot sampai di kapiler seluruh tubuh. Ya, kan? KHS, bukan KRS. Surat pernyataannya kan yang ditolak. Tanggungan. Mana kan udah nyicil, Pak. Masih ngurus juga. Kan aku dia udah nanya berapa, masih belum ada jawaban. Ya, ada di sini. Ada. Coba. Ini jawaban. Masih Pak. Iya, tentang peredaran darah pada serangga itu ada jantung pemompa. Jadi itu darah itu ini ya lewatnya ini saling bertabrakan gini. Bisa dilihat itu antara darah yang dimompa itu tidak satu arah. Jadi bisa saling tercampur antara darah yang bersih sama darah yang kotor. Darah yang bersih itu biasanya itu mengandung oksigen, sedangkan darah yang kotor itu lebih banyak mengandung itu karbon dioksida. Kemudian perbedaan peredaran darah terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu peredaran darahnya masih sederhana, yang tertutup itu sudah ada pembuluh darahnya. Dan yang terbuka itu darah mengalir melalui rongga yang terdapat dalam tubuh karena belum mempunyai sistem pembuluh darah sejati, sedangkan yang tertutup itu sudah beredar melalui pembuluh darah. Kemudian yang terbuka memiliki kapiler sejati, yang tertutup itu mempunyai kapiler dan jantung sejati untuk memompa darah. Darahnya rendah, yang tertutup darahnya itu mengalir deras karena ada tekanan darah yang tinggi. Yang terbuka ini terdapat pada hewan tidak bertulang belakang, yang tertutup terdapat pada manusia dan hewan vertebrata atau tulang belakang. Bisa dilihat itu sistem darah tertutup itu selalu berada dalam saluran yang tertutup, contohnya pada sapi. Jadi pada peredaran tertutup itu dia itu selain mengangkut sari-sari makanan pada pembuluh darah, dia juga mengangkut gas oksigen dan karboksida dan juga limbah yang akhirnya disalurkan ke saluran akhir pencernaan. Sedangkan yang terbuka itu sifat salurannya ini masih terbuka itu.
Jadi itu darah itu selain darah yang beredar pada saluran pembuluh darah ini juga ada rongga udara ini yang terbuka pada pembuluh darahnya itu, dan akhirnya cairan yang ada di sel tubuh itu juga bisa masuk ke pembuluh darah. Kemudian sistem transportasi pada hewan vertebrata ini peredaran darahnya tertutup karena mengalir di dalam pembuluh darah dan kapiler darah, dan pada kapiler darah itu terjadi pertukaran zat makanan maupun gas oksigen. Sekarang peredaran darah pada apes, burung mempunyai sistem transportasi sama dengan sistem transportasi manusia. Alat-alat transportasinya itu ada jantung, serambi kiri kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Antara bilik kiri dan kanan itu terdapat sekat yang sempurna, jadi itu darah tidak akan bisa tercampur. Dan ada pembuluh darah, darah yang banyak mengandung oksigen itu berasal dari paru-paru, tidak bercampur dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida yang dari seluruh tubuh. Jadi jika adanya sekat ini, otomatis itu darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida tidak akan tercampur. Ini ada peredaran darah kecil, darah yang mengandung karbon dioksida itu akan masuk ke ventrikel kanan, lalu ini akan menuju CO2-nya itu dalam darah akan dipompa menuju paru-paru dan jantung. Kemudian gas oksigen diikat oleh paru-paru, oksigennya itu akan menuju ke atrium kiri, lalu menuju ke ventrikel kiri dari jantung. Kemudian untuk peredaran darah besar, darah yang mengandung oksigen di ventrikel kiri diedarkan ke seluruh tubuh, dan darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh dialirkan menuju ke jantung, dan ini terjadi secara berulang-ulang. Dan biasanya ini setelah ada di jantung akan dipompa untuk dikeluarkan menuju paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian peredaran darah pada reptil itu organ-organnya ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Walaupun jantungnya itu sudah 4 ruang, tapi sekat antara bilik kiri dan kanan itu belum sempurna, sehingga darahnya itu masih tercampur. Untuk ini ya, alurnya itu darah yang mengandung karbon dioksida menuju sinus venosus, kemudian ke atrium kanan, ke ventrikel, arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, dan karbon dioksida dilepaskan dan O2 diikat. Darah dari paru-paru menuju atrium kanan dan vena pulmonalis, ke ventrikel dan aorta. Untuk aortanya ini ada terbagi menjadi dua paru-paru, ada lubang aorta kanan, ini membawa darah dari ventrikel kiri untuk diedarkan ke kepala dan anggota tubuh. Kemudian lubang aorta kiri membawa darah dari ventrikel kiri untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh bagian belakang. Kemudian peredaran darah pada amfibi, untuk organnya ada serambi kiri, bilik kanan dan bilik. Karena jantung kata itu hanya mempunyai satu bilik, darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida itu masih tercampur dalam bilik jantung. Ini darah-darah seluruh tubuh ke serambi kanan, bilik darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri dan bilik. Darah dari bilik jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru, dan di paru-paru CO2 dilepaskan dan oksigen itu diikat oleh darah. Kemudian peredaran darah pada ikan itu termasuk peredaran darah tunggal, artinya dalam satu peredaran darah lengkap itu hanya melewati jantung satu kali. Kemudian alat-alatnya itu ada jantung, ada arter dan ventrolalis, kapiler, venula dan venae, dan darah. Kemudian untuk peredarannya itu darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida menuju ke serambi jantung, ke bilik jantung, darah dipompa ke konus arterius, ke aorta ventralis, empat pasang arteri aferen brachialis, menuju ke insang dan seluruh tubuh. Kemudian sistem peredaran darah pada mamalia. Mamalia itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ini melewati pembuluh darah di mana jantung sebagai tempat utama untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian jantung itu ada 4 ruangan, ada bilik kanan kiri, serambi kanan dan kiri. Peredaran darah pada hewan mamalia ini ada 3, ada pembuluh arteri, yaitu pembuluh darah yang mengangkut dari mulai jantung ke organ tubuh, ada pembuluh falik,
atau vena yang tugasnya mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, dan pembuluh tipis, pembuluh darah yang berukuran paling kecil dibandingkan dengan pembuluh darah lainnya. Karena ukurannya yang kecil itu, beberapa kapiler ini bisa menembus sampai ke jaringan. Peredaran darah kecil pada mamalia, darah yang mengandung karbon dioksida itu ada di bilik kanan, lalu dipompa ke paru-paru, kemudian O2 itu keluar dari paru-paru, dan darah kembali ke saluran kiri. Peredaran darah besar, darah yang mengandung oksigen itu ada di bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan dibawa lagi oleh darah kembali ke saluran kiri. Sekarang sistem sirkulasi pada hewan invertebrata itu, pada hewan invertebrata itu seluruh materi itu diedarkan secara difusi dari tubuhnya dan aliran cairan sitoplasmanya. Namun beberapa jenis invertebrata ini memiliki sistem sirkulasi khusus berupa sistem gastrovaskular pada cacing pipih dan sistem peredaran darah pada cacing tanah serta serangga. Peredaran darah pada cacing itu yang gastrovaskular itu pada cacing pipih dan peredaran darah pada cacing tanah. Ini peredaran darah pada planaria, yaitu belum memiliki sistem sirkulasi sejati, sistemnya gastrovaskular, saluran pencernaan bercabang, sehingga memperluas permukaan yang efektif untuk menyerap dan mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Iya, cacing, iya cacing pita ini. Biasanya ini juga hidup di sungai-sungai itu. Hah? Kalau di sini ya kurang tahu, ini jarang. Ya, iya, tergantung suhu juga tergantung ini pelestarian sungainya juga. Kalau sungainya sudah tercemar ya jarang ada sih. Iya. Ini biasanya caranya kalau supaya menangkap cacing ini biasanya biasanya sok untuk daging itu ya diletakkan pada botol dan botolnya itu dikasih lubang-lubang. Nanti itu bakal makan. Hah? Iya, hidup di air. Air sungai. Ya kalau ini biasanya ini kan dia makanannya kan entah itu daging atau hewan yang mati. Ya fungsinya sebagai pengurai. Jadi ada bangkai-bangkai yang busuk. Biasanya itu dimakan sama ini. Kemudian peredaran darah cacing tanah itu sistem peredaran darah tertutup. Alat peredaran darah itu ada pembuluh darah dan jantung terdapat di sel rongga tubuh. Pembuluh darahnya ada tiga, pembuluh darah punggung, dorsal, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah kapiler. Yang dorsal itu mengalirkan darah masuk ke jantung, yang ventral mengalirkan darah ke seluruh tubuh, yang kapiler itu menghubungkan pembuluh dorsal dan ventral. Pembuluh darah kapiler itu 5 pasang lubang aorta yang fungsinya itu sebagai jantung. Jadi sebagai jantung ini ya, alat jantung ini yang anggapnya seperti jantung. Yang darahnya itu berupa plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu mengandung hemoglobin untuk membawa dan mengikat oksigen. Ini peredaran darah pada cacing, darah dipompa oleh jantung 5 pasang lubang aortanya itu, kemudian menuju ke pembuluh darah dorsal dan ventral, kemudian terjadi penyebaran zat dalam pembuluh darah dengan cairan ekstraseluler. Kemudian peredaran darah pada serangga termasuk peredaran darah terbuka, contohnya belalang. Jantung berbentuk tabung panjang terdiri dari beberapa gelembung pembuluh darah dan terletak di daerah pembuluh atas saluran pencernaan, disebut jantung pembuluh. Bagian depan pembuluh darah disebut dengan aorta dengan ujung yang terbuka. Jantung ini membawa darah melalui aorta ke jaringan tubuh dan beredar bebas di dalam kromosom tanpa memenuhi pembuluh. Ini beberapa ruang atau rongga yang disebut dengan sinus. Kemudian ada pertanyaan, apakah darah belalang itu sama warna merah? Dalam darah pada hewan ini serangga tidak adanya hemoglobin. Jadi darah itu tidak berwarna merah dan hanya berfungsi untuk mengangkut zat makanan.
Darah ini tidak berperan dalam pengangkutan oksigen yang telah didapat oleh saluran pernafasan atau trakea yang juga berbagai jaringan. Jadi pada serangga itu, darah itu tugasnya hanya mengangkut zat makanan saja. Kemudian mekanisme aliran darah dari jantung pembuluh berdenyut, kemudian darah terpompa ke arah depan melalui aorta, dan darah beredar bebas ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh. Dari jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Kemudian peredaran darah tersebut, ini termasuk peredaran darah terbuka. Alat peredaran darahnya itu berupa jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana, dan jantung itu berupa atrium dan ventrikel dalam rongga perikardia. Ini untuk aliran darahnya, jantung berdenyut, kemudian darah terpompa keluar melalui rongga perikardial ke jaringan tubuh, kemudian melepaskan zat makan dan menyerap zat sisa ke rongga perikardial lagi, akhirnya kembali lagi ke jantung. Ada yang ditanyakan apa? Lanjut. Kenapa? Kenapa? Biologi. Apa? Oh, itu. Yang Ahmad tetap kok itu. Yang Ahmad tetap tetap di sini. So, yang satunya yang pindah Ragil. Itu anaknya, ya itu saya lihat agak apa ya, agak cengeng sih. Maksudnya dipengaruhi kakaknya iya, dipengaruhi teman-temannya iya. Jadinya tertekan dia itu, tidak punya pendirian. Udah akhirnya pindah. Tapi ya emang sih sudah anggapannya kan kalau sudah anak SMA sudah lulus itu dianggap dewasa dong. Iya, iya, ada yang Hah? Bayar berapa? Heeh. Oh, itu ada kok itu. Saya pernah tahu juga itu namanya. Ada kok ini. Iya, langsung langsung disambungkan ke laptop. Nanti lihatnya dari laptop itu. Iya, kayaknya dia kerja itu. Kenapa? Ih, tinggal 1 tahun, 1,5 tahun. Mm-mm. Tinggal 1,5 tahun lah dia. 67 satu setengahnya 8. Iya, nanti nanti dari semester 7-nya sudah mulai. Nanti kalian tenang sudah. Saya ini kan apa ya? Jadi pembimbing skripsi yang 2019. Karena SK jabatan saya sudah keluar yang pertama. Itu namanya kalau di dosen itu ada asisten ahli yang paling dasar, habisnya asisten ahli nanti lektor, kepala, profesor. Profesor itu kalau nilainya itu harus iya nanti skripsinya bisa ke saya atau Bu Yuni atau Pak Muri. Nanti
ada pembimbing utama nanti, tinggal dipilih itu. Ya, ini sudah maksudnya arah-arah ranah yang mudah lah itu. Ya, sekarang kita materi ekologi tumbuhan dan pertemuan kelima ini kita akan belajar mengenai faktor pembatas. Untuk faktor pembatas ini ada 6 macam yang dibahas, ada hukum bimbing, toleransi, konsep gabungan faktor pembatas, syarat sebagai faktor pengatur, faktor fisik sebagai faktor pembatas, dan indikator ekologi. Untuk faktor pembatas sendiri, pengertiannya itu adalah bahan atau faktor yang penting dalam keadaan jumlah yang kecil minimum itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Kemudian menurut Saminga, untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan tertentu, organisme itu harus memiliki bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Kemudian hukum minimum living ini pada keadaan yang kritis, bahan-bahan kehidupan organisme itu yang tersedia dalam jumlah yang sangat kecil itu bertindak sebagai faktor pembatas dari kehidupannya. Kemudian ini kan hasil tanaman itu tidak ditentukan oleh unsur hara saja seperti NPK, tetapi diperlukan dalam jumlah kecil seperti magnesium untuk pertumbuhan dari tanaman. Kemudian permasalahan dalam hukum minimum living itu, hukum minimum ini hanya berperan dengan baik untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Dia itu tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti suhu dan cahaya. Jadi ini adalah apa ya, kayak faktor pendukung tetap saja, suhu dan cahaya. Tidak memperhitungkan interaksi berbagai unsur hara dan faktor-faktor lingkungan. Dan hukum ini hanya berlaku dalam kondisi keseimbangan yang dinamis. Oke. Kemudian hukum toleransi Shelford, kegagalan organisme dalam mempertahankan hidupnya itu ditentukan oleh kurangnya ataupun lebihnya beberapa faktor yang mendekati batas toleransi atau batas adaptasinya. Kisaran minimum ini merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Shelford. Dengan mengetahui kisaran toleransi ataupun adaptasi makhluk hidup itu bisa diketahui baik itu keberadaannya maupun penyebarannya dari organisme tersebut. Jadi sifat organisme itu yang yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi, yaitu bisa hidup di mana saja. Kemudian bukan hanya dalam jumlah sedikit ataupun rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebihan ataupun tinggi. Kemudian beberapa asas tambahan terhadap hukum toleransi dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, bila keadaan tidak optimum untuk faktor tertentu, maka batas toleransi terhadap faktor ekologi yang lain itu bisa berkurang. Kemudian organisme itu memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor saja dan juga bisa memiliki kisaran yang sempit terhadap faktor yang lainnya. Jadi organisme itu bisa beradaptasi dengan faktor lingkungan tertentu, tapi juga dia itu memiliki batas toleransi yang tidak bisa ditoleransi terhadap faktor lain. Sering ditemukan bahwa organisme di alam sebenarnya tidak hidup pada kisaran optimum dengan faktor fisik tertentu. Dalam keadaan demikian, faktor lingkungan lain itu memiliki arti yang penting bagi makhluk hidup. Organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor ini wajar kalau penyebarannya yang paling luas. Jadi kisaran toleransi atau adaptasinya yang tinggi dari makhluk hidup, otomatis penyebarannya juga paling luas. Kemudian periode saat reproduksi itu juga merupakan periode yang kritis bila faktor lingkungan itu tidak mendukung. Kemudian istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi ada steno, yang artinya sempit, dan iuri itu lebar. Kalau digabungkan dengan thermal suhu, jadi itu ada suhu yang rendah ataupun sempit, ataupun suhu yang tinggi ataupun suhu yang luas. Misalnya telur ikan dari jenis ikan trot ini, dia itu bisa tumbuh menjadi individu baru pada kisaran toleransi suhu 0 sampai 12 derajat Celcius dan optimumnya itu pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan telur katak
kisaran toleransi tumbuh menjadi individu katak dari suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Jadi yang telur katak itu yaitu kisaran toleransinya lebih luas daripada kisaran toleransi dari ikan trot. Kemudian untuk salinitas ada stenohalin dan urohalin. Untuk ikan salmon itu sifatnya urohalin, dia bisa hidup di air tawar dan air laut. Sedangkan ikan mas itu sifatnya stenohalin, yang artinya dia itu hanya bisa hidup di air tawar. Kemudian ada pagik, itu makanan. Untuk kelinci itu sifatnya stenopagik, dia hanya bisa makan rumput. Dan kambing itu sifatnya uropagik, bisa makan rumput, perdu, dan lainnya. Ini batas toleransi stenouri pada kisaran yang uri ini biasanya pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan nutrisi itu paling banyak. Sedangkan pada kisaran toleransi suhu yang minimum, maksimum, biasanya makhluk hidup akan terbatasi aktivitas hidupnya. Kemudian konsep gabungan faktor pembatas dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas. Faktor pembatas adalah keadaan yang melampaui batas toleransi. Faktor pembatas organisme itu mencakup kisaran minim dan atau maksimum dari faktor biotik dan atau suatu ekosistem, misalnya ada suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kemudian suatu organisme itu mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan, maka faktor itu bukan faktor pembatas. Sebaliknya, bila mempunyai toleransi tertentu terhadap faktor tertentu yang bervariasi dalam lingkungan, itu akan menjadi faktor pembatas. Contohnya itu kandungan oksigen di udara itu dalam jumlah banyak dan konstan bukan merupakan faktor pembatas bagi organisme darat. Sebaliknya, bila kandungan oksigen yang terdapat di perairan dalam jumlah sedikit dan juga bisa berubah-ubah, misalnya karena adanya berbagai unsur hara sehingga menyebabkan oksigen semakin sedikit, itu bisa menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan. Kemudian ada contohnya ini untuk konsep faktor pembatas. Seperti tadi itu telur ikan trot dan telur kodok. Telur ikan trot ini bisa berkembang antara 0 derajat dan 12 derajat dan optimalnya pada 4 derajat Celcius. Sedangkan telur kodok itu bisa berkembang dari 0 derajat sampai 30 derajat dan optimalnya 20 derajat Celcius. Jadi telur ikan trot itu sifatnya stenothermal, artinya suhunya itu kisaran toleransinya sempit sampai 12 derajat saja. Sedangkan telur kodok itu eurythermal, yaitu bisa berkembang sampai suhu 30 derajat Celcius. Kemudian kondisi faktor pembatas dan faktor regulasi untuk ekosistem yang ada di daratan biasanya itu dipengaruhi oleh temperatur, cahaya matahari, dan keberadaan. Kemudian untuk ekosistem perairan laut itu dipengaruhi oleh temperatur, kemudian penerimaan cahaya matahari, dan kadar garam. Semakin tinggi penerimaan cahaya matahari, otomatis tumbuhan itu bisa hidup dan juga bisa menjadi nutrisi bagi hewan lainnya. Kemudian ekosistem perairan tawar yang danau itu dipengaruhi oleh temperatur, cahaya matahari, dan kadar oksigen, dan sungai dipengaruhi oleh kecepatan arus. Kemudian periodisasi faktor fisik, organisme itu mampu mengatur cara hidupnya dengan menanggapi kondisi periodik, adanya koaksi, saling interaksi antar makhluk hidup, baik itu dengan faktor biotik abiotik atau sama faktor biotik dan seleksi alam, maka seluruh komunitas itu akan terkondisikan pada periodisasi tersebut. Contohnya pertumbuhan dan pembungaan pada tumbuhan dan juga migrasi. Kemudian syarat sebagai faktor pengatur itu di ekosistem itu berbeda, seperti di darat dipengaruhi oleh cahaya matahari, suhu dan air. Di laut dipengaruhi oleh cahaya matahari, suhu dan salinitas kadar garam. Di perairan tawar itu dipengaruhi oleh kandungan oksigen. Faktor lingkungan ini tidak hanya sebagai faktor yang negatif ataupun
mendukung dari seleksi alam, tetapi untuk faktor tertentu yang lain itu bisa juga menjadi yang positif bila organisme itu bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Organisme yang mampu mencapai keadaan homeostasis ataupun stabil dikarenakan mampu memanfaatkan faktor perubahan lingkungan yang berkala dengan cara mengatur waktu kegiatannya sehingga memperoleh keuntungan dari lingkungannya. Untuk periode ini merupakan pengatur waktu untuk memulai proses fisiologis untuk menghasilkan pertumbuhan dan pembungaan pada tanaman, penimbunan lemak, penggantian bulu, migrasi, dan perkembangbiakan pada mamalia, serta diapus pada serangga. Diapus itu periode perkembangan pada serangga yang ditangguhkan. Sesuatu itu tadi dicari Bureki. Kemudian contohnya itu di gurun, pajang hari dan datangnya hujan itu tidak terduga, maka tumbuhan gurun itu ini dimanfaatkan sebagai faktor pengatur dengan cara menghasilkan biji yang mengandung hormon penghambat perkejambahan dan biji itu dapat tetap hidup dalam tanah bertahun-tahun setelah hujan lebat. Kemudian faktor fisik utama sebagai faktor pembatas itu baik ada di daratan itu dipengaruhi suhu, radiasi cahaya matahari, air, dan kekeruhan warna dan bau ini pada perairan, arus dan tekanan air, dan kandungan oksigen dan karbon dioksida dan juga unsur hara. Ini faktor fisik utama pada daratan dan perairan. Untuk suhu itu saat kritis umumnya terjadi pada batas atas toleransi organisme sehingga organisme itu bisa mati. Kemudian variasi suhu yang sangat kecil di perairan dibandingkan daratan, dan biota air itu umumnya mempunyai kisaran toleransi yang lebih sempit daripada organisme yang di darat. Jadi yang organisme darat itu bisa bertahan terhadap variasi suhu, sedangkan organisme yang ada di perairan bila dia itu diletakkan di daratan otomatis dia akan lebih mudah cepat mati. Suhu ini sering membatasi zonasi dan stratifikasi biota baik perairan maupun daratan. Jadi suhu ini menjadi pembeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Daerah yang suhu rendah otomatis organisme yang di situ itu akan berbeda dengan suhu yang berada di daerah kering ataupun tropis. Maupun pembedaan ini biota, baik itu biota yang ada di permukaan, kemudian biota yang ada di bagian medium ataupun di bagian dasar laut. Biasanya suhu yang ada berada di permukaan itu lebih hangat sehingga lebih banyak dijumpai organisme dibandingkan yang ada di perairan dasar laut. Kemudian radiasi cahaya matahari ini merugikan karena cahaya matahari langsung ini bisa merusak ataupun membunuh protoplasma pada sel makhluk hidup. Jadi juga bisa menyebabkan kanker. Kemudian untuk air, hujan kelembapan kekuatan penguatan di udara itu dan tersedianya air di permukaan itu bisa menjadi faktor pembatas. Misalnya untuk zonasi daratan atau pembinaan daratan, padang pasir yang sangat jarang terjadi hujan, kemudian padang rumput dan savana 10 sampai 30 inci per tahun, dan hutan kering itu sampai 50 inci per tahun, dan hutan hujan tropis itu sangat lebat karena kemuntahan air itu lebih dari 50 inci per tahun. Kemudian untuk perairan itu kekeruhan warna dan bau, kekeruhan itu disebabkan oleh partikel tanah, bahan organik dan biota rendik, maka kecerahan air itu akan menjadi rendah. Warna air itu ditentukan warna senyawa atau bahan terdalam air itu, misalnya coklat, dan keruhan tinggi. Kecerahannya rendah karena itu terdapat partikel tanah, dan bau itu bisa disebabkan oleh dari senyawa ataupun materi organik yang tidak terurai dan juga gas. Kemudian ada arus dan tekanan air. Di laut itu tekanan air akan bertambah 1 atmosfer pada setiap peluruhan ke dalam 10 meter. Pada bagian laut yang paling dalam, tekanan ini bisa mencapai 1000 atmosfer. Pada setiap kedalaman laut itu akan bertambah 1 atmosfer tekanannya sehingga diperlukan peralatan untuk menyelam, baik itu peralatan selam ataupun peralatan kapal selam bila lebih dari 200 meter sehingga manusia yang menyelam itu tidak akan terkena tekanan atmosfer ini dan juga tidak akan melepuh atau mati. Kemudian gas atmosfer itu berupa oksigen dan karbon dioksida. Udara di atmosfer itu mempunyai kemampuan homeostasi yang sangat tinggi. Kandungan
karbon dioksida dan O2 di udara itu relatif tepat, yang CO2 itu rendah 0,03% dan oksigen itu tinggi 21%. Oksigen di dalam tanah itu menurun dengan bertambahnya kedalaman karena itu bercampur baur dengan materi organik. Sebaliknya CO2 itu akan semakin tinggi karena terjadi pembusukan dari materi organik. Oksigen dan CO2 di air itu mempunyai variasi yang tinggi pada kedalaman dan waktu. Oksigen itu bisa menjadi faktor pembatas di danau serta sungai dengan masukan bahan organik yang tinggi. Kemudian ada suhu dan garam terlarut dalam air, berpengaruh pada kelarutan O2 dalam air. Suhu yang rendah itu menyebabkan kelarutan O2 menjadi tinggi dan garam yang tinggi di perairan itu akan bercampur dengan oksigen sehingga oksigennya itu akan berkurang. Kemudian unsur hara pada umumnya nitrogen dan fosfor itu merupakan faktor pembatas, terutama fosfor. Itu kaitannya dengan unsur penyusun makhluk hidup. Terdapat 10 unsur esensial untuk tumbuhan. Fosilitas ini metabolisme nitrogen dan unsur-unsur lainnya. Kemudian untuk indikator ekologi, seringkali faktor tertentu ini dengan tepat menentukan organisme itu ditemukan di suatu daerah atau sebaliknya kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik baik itu masih lestari ataupun tercemar dengan menggunakan organisme yang ada pada daerah itu. Hal inilah yang disebut dengan indikator ekologi atau biologi. Yang perlu diperhatikan, umumnya organisme yang sifatnya steno atau kisaran toleransinya sempit itu indikator yang lebih baik daripada organisme yang sifatnya yuri atau daya adaptasinya tinggi. Spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang lebih kecil karena organisme yang besar itu punya biomasa lebih stabil. Jadi misalnya cacing pipih atau planaria ditemukan pada organisme perairan lebih banyak, kemungkinan di situ akan terjadi pencemaran lebih banyak dari bahan organiknya sehingga kehidupan organisme dari cacing tanahnya itu akan menjadi indikator ekologi bahwa daerah tersebut itu sudah tercemar dengan bahan organik yang melimpah. Ada yang bertanya kan? Oh iya, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih.